Hai semuanya, perkenalkan nama saya Eunika Afni Putri Singarimbun dengan NIM 241751040 akan memberikan penjelasan mengenai analisis pengaruh isu ekologi terhadap PT Kawan Sejati Akurasi. Selamat menyaksikan. PT Kawan Sejati Akurasi. Nah, PT Kawan Sejati Akurasi ini atau PT KSA merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang industri manufaktur plastik injection yang dimana mereka memproduksi tutup botol kosmetik seperti cup flip top 35-12 white opaque, kemudian cup flip top 50-8 white opaque. Masuk ke dalam pengaruh isu ekologi terhadap PT KSA. Nah, yang pertama itu adalah menipisnya sumber daya terbarukan, di mana pembuatan tutup botol plastik di PT KSA ini menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakunya. Namun yang pasti kita tahu, seiring berjalannya waktu, minyak bumi itu akan menipis. Apalagi minyak bumi ini merupakan sumber daya yang tak terbarukan. Kemudian yang kedua ada global warming. Nah, global warming ini ada perubahan iklim dan perubahan permintaan konsumen. Perubahan iklim ini mempengaruhi rantai pasokan bahan baku, sehingga bisa memperlambat proses pembuatan produk. Kemudian perubahan permintaan konsumen itu, pada saat ini banyak konsumen yang lebih memilih untuk membeli produk yang lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang ketiga ada carbon footprint. Nah, carbon footprint ini merupakan gas rumah kaca yang dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung yang mencakup semua kegiatan mulai dari produksi hingga distribusi. Nah, di PT KSA ini yang pertama carbon footprint itu berasal dari proses ekstraksi bahan baku, yaitu minyak tadi. Kemudian ada proses pengiriman bahan baku, di mana mereka pasti menggunakan sebuah alat transportasi, di mana alat transportasi itu akan menghasilkan gas. Kemudian yang ketiga adalah energi yang digunakan dalam proses produksi. Kemudian ada dampak ekologi terhadap profitabilitas PT KSA. Yang pertama itu adalah ketersediaan bahan baku yang terbatas, itu mengganggu produksi sehingga dapat mengurangi pendapatan. Kemudian ada perubahan cuaca yang membuat pemasokan bahan baku itu menjadi terhalang atau terganggu, yang membuat butuhnya biaya tambahan dan pengurangan produksi. Kemudian ada peluang untuk meningkatkan profitabilitas PT KSA. Yang pertama itu adalah dengan melakukan inovasi produk. Inovasi produk ini dilakukan dengan membuat sebuah produk yang ramah lingkungan sehingga bisa bersaing lebih lagi di pasar dan menghasilkan nilai tambah, juga menambah kepercayaan dari masyarakat. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya daur ulang, yaitu menggunakan bahan baku daur ulang seperti sampah plastik yang masih bagus, masih layak untuk didaur ulang, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Kemudian ada keuntungan maksimal. Nah, dalam memperoleh keuntungan maksimal, PT KSA ini menggunakan sistem make to order saat ingin membuat produknya. Jadi mereka tidak akan memproduksi produk tersebut apabila belum ada konfirmasi dari konsumen. Jadi mereka menunggu konfirmasi dari konsumen terlebih dahulu mengenai berapa banyak jumlah produk yang ingin dibuat, lalu seperti apa bentukannya. Baru mereka memulai proses produksi, sehingga perusahaan itu dapat menyimpan biaya penyimpanan dan tidak mengalami resiko overstock. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.